Tidak ingin pihak lain khawatir. Bab 386. Carson menggunakan bahasa yang tidak bisa dia mengerti. Tentu saja ada masalah. Hanya saja Arila tidak ingin bertanya di depannya. Jika bertanya di depannya, sudah pasti tidak akan mendapatkan hasil. Jadi, Arila baru berpikir untuk bertanya pada dokter diam-diam. Dokter tersenyum dan berkata, "Nyonya Carson, kamu jangan khawatir. Presiden Carson hanya khawatir tentang kondisi fisiknya dan khawatir akan tertidur lagi." "Apa benar hanya begitu?" tanya Arila. Jika benar seperti kata dokter, Carson tidak perlu menjelaskan pada dokter dalam bahasa Prancis yang tidak Arila mengerti. "Ya," dokter mengangguk. Tapi pandangan matanya sedikit menghindar. "Dokter, tolong katakan yang sebenarnya padaku," Arila berkata dengan tegas. Arila tahu sangat sulit untuk menanyakan apa yang ingin dia ketahui dari orang-orang Carson. Jelas-jelas mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan jawabannya. Arila masih tidak menyerah. Menahan dokter yang bertanggung jawab, bersikeras ingin menanyakan hingga jelas baru dia bisa tenang. Dokter dengan tidak berdaya berkata, "Nyonya Carson, Presiden Carson bertanya padaku dalam bahasa Prancis. Hanya tidak ingin kamu mengkhawatirkannya. Kamu harusnya memahami niatnya." "Apakah kondisinya tidak baik?" Karena tidak tahu apa yang telah disembunyikan oleh Carson dan dokter itu, Arila berpikir macam-macam. Memikirkan segala macam kemungkinan. Makin berpikir, makin merasa takut. Ketakutan itu membuat tubuhnya mulai gemetar. Jika tidak situasi spesifiknya, mungkin saja Arila akan menjadi gila dikarenakan pemikirannya. Dokter menghela napas dan berkata, "Virus HDR telah ada di tubuh Presiden Carson selama beberapa waktu. Virus ini telah menyebar ke seluruh tubuh, menekan saraf penglihatan Presiden Carson. Jadi, saraf penglihatannya telah terpengaruhi." Melihat Arila yang panik, dokter tahu jika menyembunyikan darinya hanya akan membuatnya lebih cemas. Jika memberitahunya, maka Arila tidak akan berpikir macam-macam. Ini juga tidak akan menentang niat Carson. Setelah mendengarkan kata-kata dokter, Arila akhirnya mengerti. Tidak heran Arila merasa pandangan mata Carson tidak bersemangat seperti sebelumnya. Ternyata saraf penglihatannya terpengaruh, dan pria bodoh itu ternyata menyembunyikannya lagi darinya. "Terima kasih dokter." Arila menarik napas dalam, lalu kembali berkata, "Karena dia tidak ingin aku tahu, aku akan berpura-pura tidak tahu. Kamu juga jangan mengatakan padanya bahwa aku sudah mengetahuinya." Carson tidak ingin Arila khawatir. Arila akan berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak khawatir. Dengan begitu, Carson tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Setelah membiarkan dokter pergi, Arila bersandar di dinding di luar bangsal, menangis sejadinya. Apa itu menangis karena merasa terharu atau karena hatinya panik? Carson, dasar si bodoh Carson. Carson si bodoh. Kapan dia bisa lebih pintar dan tidak menjadi begitu bodohnya? Tidak selalu khawatir akan dirinya sendiri. Carson seharusnya tidak lupa bahwa dia adalah seorang pengusaha. Bukankah para pembisnis semuanya pandai menghitung? Dia bisa membuat namanya begitu terkenal di dunia bisnis. Sudah harusnya memiliki kemampuan. Tapi mengapa Carson begitu bodoh di depannya?
Apa karena Arila adalah istrinya? Karena Arila adalah istrinya, jadi dia akan memperlakukannya dengan baik tanpa syarat, menanggung semua yang harusnya Arila tanggung tanpa syarat. Apa Carson tahu bahwa Arila tidak menginginkan ini? Arila hanya berharap berdiri di tempat yang sama dengannya, dapat sejajar dengannya, saling mendukung dan bersama-sama menikmati manis pahitnya kehidupan. Tapi Carson tidak mengerti. Carson berpikir bahwa melakukan segalanya untuk Arila merupakan yang paling baik untuknya. Setelah menangis, Arila menyeka air matanya, menyesuaikan emosinya, kemudian baru kembali ke bangsal. Setelah memasuki ruangan, terdengar suara Carson. "Kemana kamu pergi tadi? Kamu tidak menemaniku berbicara. Aku sudah hampir tertidur." Carson melihat ke sisi Arila, tapi Arila tahu bahwa dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika tidak, ketika Carson melihat matanya yang memerah karena menangis, tentu tidak akan begitu tenang seperti sekarang. Arila tidak menjawab kata-katanya. Takut jika dia berbicara, maka akan kehilangan kendali di depan Carson. Arila berbalik dan masuk ke kamar mandi, mengambil sebaskom berisi air panas, kemudian kembali ke bangsal, mengatupkan bibirnya dan berkata, "Aku akan membantumu menyeka wajah dan tubuhmu." Carson tersenyum lemah. "Nyonya Carson, Tuan Carson sudah merepotkanmu. Kamu tidak merasa kesal, bukan? Kamu tidak ingin membuatku repot, maka kamu harus segera sembuh." Arila berkata dengan sedikit kesal, tapi gerakan di tangannya sangat lembut, seolah-olah jika Arila menggunakan sedikit saja tenaga untuk menyeka wajahnya, maka itu bisa menyakitinya. Gerakan Arila sangat teliti dan lembut. Carson tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tapi Carson bisa membayangkannya. Mungkin ini seperti mereka setelah berpuluh tahun kemudian. Carson mungkin akan tua lebih cepat dibanding Arila. Dan di saat itu, Arila pasti akan menjaga Carson yang sudah tua berpuluh tahun. Carson yang sudah tua, Nyonya Carson yang sudah tua. Berharap mereka berdua bisa berjalan beriringan hingga hari itu. Tidak ada yang meninggalkan siapa dan pergi lebih dulu. Oh iya, bagaimana dengan Sandoro? Carson tidak melupakan pelaku yang membuatnya berbaring di sini. Arila membantunya menyeka tubuh sambil berkata, "Sandoro sekarang berada di wilayah militer kota Pasir Bumi. Kata Darwin, tunggu ketika kondisimu sudah lebih baik, maka akan menyerahkannya untuk kamu tangani. Jadi kamu harus segera sembuh. Sekarang kondisimu masih lemah. Jangan memikirkan urusannya untuk sementara waktu." Berbaring di sini, tubuh tidak bisa digerakkan. Jika otakku juga tidak digunakan, maka akan sangat mudah menjadi bodoh. Bagaimana nanti jika kamu tidak menyukaiku lagi? Carson mencoba mengobrol dengan Arila dengan nada santai. Ada-ada saja. Arila memutar bola matanya. Setelah menyeka tubuhnya, Arila kemudian pergi untuk mengganti sebaskom air, mengganti handuk. Kemudian duduk di pinggir ranjang membantu Carson untuk membersihkan tangannya. Telapak tangan Carson sangat besar. Jari-jarinya ramping dan enak dilihat. Arila menarik tangannya, membersihkannya satu persatu. Dengan hati-hati menyekanya, bahkan di setiap kukunya pun tidak dilewatkan. Arila tahu bahwa Carson sangat menyukai kebersihan.
Arila tidak bisa membantunya melakukan hal-hal besar. Melakukan hal-hal kecil yang sepele seperti ini juga sudah baik. Nyonya Carson, bagaimana bisa aku begitu beruntung bisa menemukan istri yang begitu berbudi luhur? Ya, bisa menikahi Arila adalah keputusan yang paling tepat yang telah dia buat dalam hidupnya. Kalau begitu, kamu harus cepat sembuh. Jika tidak, maka aku akan dibawa lari oleh pria lain. Pria ini sudah bisa mengatakan kata-kata manis. Arila sangat senang mendengarnya, tapi tidak bisa menahan perasaan sedihnya juga. Tidak ada pria manapun yang memiliki keberanian untuk merampas wanita milikku. Nada bicara Carson masih tidak sekuat biasanya, tapi masih begitu berkarisma. Aku adalah wanitamu, seumur hidup adalah milikmu. Arila merasa sangat marah, tapi juga sangat lucu. Mengulurkan tangan, kemudian menjentik dahinya. Dasar pria bodoh. Carson tersenyum lembut. Wanita bodoh. Kamu yang bodoh, kata Arila. Setelah selesai menyekanya, Arila menarik selimut dan menyelimutinya dengan baik, kemudian berkata lagi. Kamu rawat penyakitmu baik-baik. Jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Jangan lupa, kamu masih memiliki aku. Tidur terlalu lama. Tidak ingin tidur lagi. Khawatir jika aku tertidur, maka aku tidak akan bisa bangun lagi. Dan saat itu, kamu akan menangis dikarenakan diriku. Carson mengatakan dengan sangat ringan, tapi ada tekanan di hatinya. Tubuhnya sangat lemah sekarang. Dia tidak bisa menjamin berapa lama dia bisa tetap terjaga. Jadi, dia berharap Arila bisa berbicara dengannya sepanjang waktu. Jadi dia tidak akan tertidur lagi.